Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majelis ilmu jelang berbuka puasa. Tentu ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Jelang berbuka kita masuk dalam kajian, gabung dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semua sebagai bekal kita menjalani puasa di bulan Ramadan. Dan bagi yang sudah berpuasa di esok kemarin, maka hari ini menjadi hari kedua ya, sudah melaksanakan ibadah puasa. Dan bagi yang uh, mengikuti Ru'yatul Hilal, ini menjadi hari pertama, dan jangan sampai kita menyia-nyiakan mumpung masih awal. Mari kita sama-sama mengevaluasi dari pagi hari tadi ketika kita sudah niatkan untuk berbuka puasa, masuk menjalani puasa. Dan tentu di malam hari sesungguhnya kalau dalam hitungan kalender Islam sudah masuk ke bulan Ramadan ya. Ketika kita sudah gurub apa matahari terbenam, kemudian sudah masuk ke malam hari setelah sholat maghrib, tentu banyak sekali dari jamaah-jamaah kita yang sudah mulai meniatkan ingin berpuasa selama bulan Ramadan. Dan alhamdulillah wa syukurillah, tentu tidak semua orang bisa menikmati Ramadan dengan memanfaatkan berbagai amal soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang uh, ditargetkan dalam puasa inilah la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang mudah-mudahan mencapai derajat takwa. Dan itulah tujuan utama dari puasa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca dalam Al-Quran Al-Karim, dan sudah hafal saya yakin tentang bagaimana diwajibkannya puasa, kama kutiba alaikumusiyam, dan perintah untuk berpuasa. Dan ini sesungguhnya sudah diwajibkan juga di umat-umat terdahulu, dan disebutkan dalam Al-Quran ayat itulah la'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, Saudari Al-Jabari, dan sambil menemani mungkin ada yang sedang siap-siap untuk ini ya, berbuka ini ya. Kalau ibu-ibu di dapur, lah bahasa ya, kita sambil ngobrol juga. Ini kayaknya kajian lebih santai, lebih asyik gitu ya. Kita akan coba memaparkan hal-hal penting yang ada dalam puasa nih. Mumpung hari pertama nih, udah ya. Kita harus paham dulu, makanya di dalam judulnya ini langsung menusuk karena ke tema apa definisi tentang puasa itu. Lalu kita mengenal dengan istilah saum gitu ya, yang mungkin kita pahami itu dalam bahasa Arab gitu ya, siam, saum gitu ya. Tapi ada istilah puasa yang mungkin dalam bahasa kita sesungguhnya sudah banyak mengenal istilah puasa itu, mungkin bukan hanya dalam tradisi apa namanya, dalam ajaran Islam, dalam tradisi agama lain itu ada istilah puasa gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjelaskan lebih detail lagi apa sesungguhnya membedakan puasa dalam sebuah tradisi atau dalam agama lain dengan puasa yang ada dalam agama Islam yang disebut dengan siam. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir, dan saya tambah panjang kalam karena ini waktunya kita hanya 1 jam ya. Mudah-mudahan padat gitu ya. Karena jam 5 kita udah sama-sama siap-siap untuk berbuka ini insya Allah. Tafadhol masykura, Tuan Guru. Ustaz Dodi Al-Jamari. Insya Allah. Baik, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil
ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, bersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Tentu menjadi bagian yang sangat luar biasa ketika kita punya satu kesempatan yang kita sebut sebagai mengada-ada ya. Kenapa mengada-ada? Karena Rasulullah SAW nggak pernah ngabuburit ya, tapi memanfaatkan waktu menjadi sangat luar biasa. Sore ini, insya Allah kita akan bahas beberapa hal berkait dengan kondisi di mana tatkala eh, kita tahu bahwa eh, apa yang disebut dengan puasa. Selama ini kita pakai istilah puasa atau saum atau siam. Nah, ini akan kita bedah gitu ya. Mari kita lihat bahwa sejatinya kita adalah orang yang seharusnya berpuasa atau saum. Jadi, apa perbedaan antara puasa dan saum? Kalau di ayat yang tadi Ustaz Khalis kutip, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, bukan saum. Iya. Ya, siam. Apa bedanya siam dengan saum? Orang Jawa dibilang siam. Jadi nanti kita akan temukan apa perbedaannya. Puasa itu kalau kita pelajari secara etimologi, ya, kalau kita pelajari secara lughawi atau secara bahasa, ya, puasa itu bisa disebut sebagai eh, upawasa kalau bahasa Sanskerta. Upawasa yang tidak makan, tidak minum saja. Sedangkan saum atau siam ini bahasa Arab lebih holistik. Tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan diri. Rasulullah SAW bahkan mengatakan as-saum junnah. Jadi tidak hanya makan dan minum, jadi bukan hanya nafsu makan dan nafsu minum saja, lapar dan haus, tapi juga ketika kita punya istri yang cantik, seksi, kulitnya Masya Allah gitu ya, pagi kasih krim pagi, malam kasih krim malam gitu ya, pakai serum setidaknya membersihkan mukanya setiap hari, pagi itu dijemur, direndam dengan air dingin gitu ya, supaya pori-porinya mengecil. Kemudian eh, ada yang menggunakan zaitun gitu ya supaya glowing gitu ya, kinclong. Ya. Dan kemudian ada yang pakai produk sampai harganya nggak karu-karuan gitu ya, nggak tahu tuh cocok sama sedekahnya atau enggak tuh. Dan konon katanya eh, krim malamnya itu lebih mahal katanya. Saya nggak tahu nih para pengguna krim malam bisa kasih alasan kenapa lebih mahal. Apa karena hitungannya lembur mungkin dia kerjanya ya. Baik. Eh, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, upawasa itu bahasa Sanskerta tidak makan, tidak minum. Saudara-saudara kita di agama yang lain juga melakukan puasa, tapi tidak sekomprehensif kita, tidak selengkap kita. Mari kita perhatikan bahwa kalau siam ini adalah penahanan. Lazimnya digunakan untuk menunjukkan makna menahan dari makan, dari minum, dari jima, gitu ya, siang hari di Ramadan. Makanya
perintah untuk menahan makan dan minum dan berjima itu di Ramadan sampai terbenam matahari, sebut oleh Allah SWT kata siam gitu ya. Dan sifatnya temporal ya, sifatnya temporal. Sebentar saja. Puasa itu cuma dari subuh sampai maghrib doang, nggak terus. Nah, sedangkan bicara tentang kata saum, mari kita lihat surah 19 ayat 26. Ada yang berkenan mau baca atau kita baca bareng nanti? Saya justru pengen dengar bahasa Arabnya kalau sekarang. Karena ada lafaz di situ Allah SWT menyatakan inni nadharku lirrahmani sauman. Ya. Sesungguhnya aku telah bernazar untuk saum, untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Inni nadharku sauman. Inni nadhartu lirrahmani sauman. Ada yang berkenan? Mau baca Arabnya? Mau jadi mundur semua? Boleh deh. Mangga, mangga. Sebentar saya buka dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli wasrobi wa qarri aina fa imma tarayina minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Jadi poinnya, syukran, jazakumullah khair, barakallah fiik. Jadi intinya adalah inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku telah bernadar saum untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Ya. Maka ayat ini menyatakan tentang Ibunda Sayyidatina Maryam. Ketika diperintahkan makan dan minum setelah melahirkan anaknya, dia diminta berpuasa menahan lidahnya agar tidak bicara dan berkata buruk. Perhatikan, kalau siam, tadi konteksnya sementara. Tapi kalau saum, sekarang pertanyaan saya, boleh nggak kita, lidah kita berkata buruk, bicara yang buruk, melayani caci maki? Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau saum lebih panjang, gitu ya, lebih panjang menahannya ketimbang siam. Jadi kalau saum itu lebih lebih eh, menahannya itu lebih kepada hal-hal yang buruk. Ya. Jadi ketika kata sauman disebutkan oleh Bunda Sayyidatina Maryam, ya, ketika dia kan hamil, nggak ada bapaknya, gitu ya. Itu omongannya orang apa ya, gitu ya. Kalau sekarang kan banyak ya yang kayak begitu ya. Di Bekasi banyak tuh kayak Ibunda Maryam melahirkan anak tanpa ayah. Beda itu mah. Kalau ini mah nggak ada bapaknya karena Allah gitu ya. Kalau itu ada bapaknya cuman nggak mau ngaku gitu ya. Ada yang lebih kacau lagi, binnya nggak jelas. Bin siapa? Bin Bram. Ya, berame-rame. Karena jadi piala bergilir. Naudzubillah min dzalik. Nah, di sini dikatakan oleh Ibunda Sayyidatina Maryam, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Tapi pertanyaan saya, boleh nggak kita berbicara atau berkata buruk, melayani caci maki? Nggak boleh. Jadi ini bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Bedakan ya antara saum dengan siam. Ya. Mari kita bahas lebih detail. 9 ayat siam. Ya. Ada 9 kata siam dalam Al-Quran. Ada 9 buah kata siam. Ini menjadi salah satu sisi dari kemukjizatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadirkan Al-Quran. Karena ini dihubungkan dengan Ramadan, bulan yang diwajibkan berpuasa bagi umat Islam itu ada di bulan ke-9 dalam sistem kalender Hijriah. Ada 9. Adapun 9 kata tersebut di surah Al-Baqarah ayat 183 semua apal lah ya. Tadi la'alakum tattaqun kan. Di ayat 187 ada yang berkenan mau baca nggak gantian? Siapa? Ayatnya udah 187 sayang. Bu, 187. kok main sayang aja. Maaf, 187. iya, saya tuh suka sayang sama banyak orang.
Murid-murid saya suka begitu, mohon maaf ya. Al-Baqarah 187. Al-Baqarah Al-Baqarah 187. 187. Iya, Maaf, udah. silakan. Siapa? Ayo Teh, Nadia. Oh iya. Ya. Ininya, Arabnya atau artinya? Arabnya. أهل لكم ليلة الشيام الرفث إلا نسائكم Nah, sudah ada siam satu ya, terusin. Ya. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى Nah. الليل Ya, ada siam ya, 2 kali ya. Lanjut Teh. ولا تبشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Baik, صدق الله ayatihi العظيم. gitu ya. Baik. Syukran jazakumullah khair. Ada yang gantian Al-Baqarah 196 juga? Tafadhali. Oh, tafadhal. 196. Ya, Ustaz. Monggo. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hazza Hajjata wal umrata lillah. wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa in uhsirtum famastaysara minal hadyi wa la tahliqu ru'usikum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyah min ra'si azam min ra'sihi fa fidyatum min siyam Min siyam ketemu satu. Terus lanjut. aw sadaqatin aw nusuk fa idza umintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fa haji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka uswaratun kamilah. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Baik. Masya Allah. Ada yang mau baca surah An-Nisa ayat 92? Tafadhali. Bisa. Gantian, silahkan lagi. Siapa? Yang lain? Mana bapak-bapaknya nggak ada ini? Ada enggak? Anissa berapa? 92. Anissa 92. Wa makan. Wa ma kana lil mu'minin. Bapaknya ada, beri kesempatan ke ibu-ibu.
Oh, Masya Allah, luar biasa, Abah. Boleh udah kalau Mangga, nggak ada mangga. yang mau. Boleh, boleh, silakan. Belum dapat ini caranya. Apa tuh, Anissa Lita ya? 92 ya. Sebentar dia lagi dicari. Hmm. Yang udah ketemu siapa? Mangga. Ya, ya udah Ya, terusin enggak Beb. ya. Saya udah. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasadaqu فإن كان فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية فدية مسلمة إلى أهله Ahlihi. وتحرير Ila إلى ahlihi. أهله Enggak, pendek. Ada وتحرير ahlihi. يا- وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتبعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما Baik, صدق wakanallahu الله aliman العظيم. hakiman. Syukran, jazakumullahu khair. Itu ketemu siam 2 kali. Kita lihat Al-Maidah 89. Al-Maidah. Oke, untuk percepat, Al-Maidah 89, Al-Maidah 95, Al-Mujadalah yang keempat itu ada 9 ayat yang mengatakan tentang saum atau siam. Ya, sehingga kalau kita perhatikan di sini, 9 siam itu ada 9 indera. Ya, 9 kata siam itu juga mengingatkan kita kepada indera yang mesti dijaga. 2 kaki, jangan dibawa maksiat. 2 tangan, tidak boleh macam-macam. 2 mata, lihat yang bagus-bagus aja. 2 telinga, dengarkan yang keren-keren aja seperti sore hari ini. Dan 1 mulut, bicarakan hanya yang baik-baik saja. Perbanyak saja baca Al-Quran. Nggak usah nyanyi-nyanyi yang nggak jelas. Gitu. Adapun satu kata saum yang di dalam Al-Quran tadi dikisahkan terkait dengan Ibunda Sayyidatina Maryam, ini bicara tentang 10. Ya. Total ada 9 kata siam ditambah 1 kata saum. Jadi berkenaan dengan kata puasa menjadi berjumlah 10 kata. Ya, angka ini juga terkait Syawal sebagai bulan yang ke-10 setelah Ramadan. Menjadi sangat luar biasa. Ya. Ini kotak-katik yang sebetulnya bukan otak-atik kado, tapi Allah SWT menghadirkan angka-angka itu bukan tanpa desain. Kalau kita hitung berapa banyak ayat tentang neraka, berapa banyak ayat tentang surga, berapa ada itu kalau hitung-hitungan data begitu tuh, wah, Masya Allah luar biasa. Kita kan ketemu, wah, Masya Allah nggak ada kitab suci yang model kayak begitu, gitu ya. Jadi meskipun di dalam Al-Quran ada kata siam ada 9, ya, kemudian ada kata saumnya 1, para ulama yang berjihad dengan dibolehkannya mengucapkan niat untuk berpuasa menggunakan kata saum, ya, nawa itu sauma bla 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 gitu ya. Dan kalau nggak tahu di tempat eh, Bapak Ibu masih banyak kayak yang habis taraweh, habis witir biasanya. Nawa itu sauma masih banyak teriak-teriak begitu ya. Masih Ya, masih punya. nah gitu. Ya sebetulnya ini masalah perbedaan para ulama yang membolehkan talafuz bin niyah di kalangan Imam Syafi'iyah gitu ya. Bukan Imam Syafi'iyah tapi di kalangan Syafi'iyah, murid-muridnya maksudnya. Dan eh, ada satu hikmah penggunaan kata saum ini mengingatkan
kepada kebiasaan melafalkan terhadap kiprahnya Ibunda Sayyidatina Maryam. Berarti bukan hanya sekedar bicara tentang eh, makan, minum, jima di Ramadan, tapi lebih kepada jaga lisannya. Jangan banyak ngomong, banyakin baca Quran aja gitu. Sehingga ini bagian yang kemudian setiap kita mencoba untuk mempelajari apa hikmah di balik kata saum dan siam ini. Adapun salah satu cara lain untuk mengungkap dari dipopulerkan kata saum ini daripada kata siam, yaitu dengan melihat fi'il madhi kedua kata ya saum dan siam ini dan perbandingannya dengan kata lain berikut pembentukannya. Ya, kalau saum dan siam ini berasal dari kata kerja lampau fi'il madhi yang sama yaitu soma ya soma ya dan sama arti siam dan saum ya bisa dibandingkan dengan kata yang lain yaitu yang kata kaum dan kiam itu sama-sama dari bentukan kata qama. Tapi ketika saat ini dibentuk dalam bentuk masdar kaum ya bentuk masdarnya kaum maka atau di bahasa kita jadi kaum sekelompok orang yang banyak sedangkan kiam bermakna berdiri. Kalau kita perhatikan hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadan, barang siapa mendirikan, qama dalam pengertian qiyam, ya, man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, siapa yang mendirikan man qama Ramadan, maksudnya Ramadannya ditegakkan. Ya tarawihnya, ya semua sholat-sholatnya, coba kita hitung. Ada berapa banyak sholat sunnah yang kita bisa kerjakan. Yang selama ini mungkin banyak meninggalkan, yuk kerjain. Karena kita nggak tahu sholat yang mana yang Allah SWT akan lihat dan kemudian eh, imbalannya menjadi sangat luar biasa untuk kita. Di rawatib saja ada 12 yang muakkad. Ya kan ya? 12 Ya. yang muakkad. Arba rakaatin qabla salat duhar wa rakaatin ba'daha. Ini bahkan boleh ditambah dengan yang ghairu muakkad, 4. Wa rakaatin qabla salatul asr itu dibolehkan karena mendapatkan rahmat atau menghindarkan diri dari neraka. Kemudian wa rakaatin ba'dal maghrib. Wa rakaatin ba'dal isya. Boleh nggak mengerjakan qoblal maghrib, qoblal isya? Boleh dikerjakan. Tapi itu ghairu mahdham. Gitu, yang tidak makan. Kemudian yang satu lagi di sebelum subuh, 2 rakaat. Ya. Wajar. Ya. Nah, ada sholat syuruk yang 90 menit, ada sholat duha. Gitu. Setidaknya kalau misalnya ikut Rasulullah SAW kerjakan berapa? 8. Gitu. Bahkan kalau kita misalnya pensiunan atau yang memang banyak di rumah, para profesional mom, gitu ya, anaknya sudah teratasi semua, suami sudah bekerja, tinggal sendiri, kerjakan saja, mau 20 rakaat juga nggak apa-apa, duha. Jadi penuhi dengan qoma, qiyam. Ya. Ya. Belum lagi qiyamul lailnya. Habis taraweh, tahajud lagi boleh nggak? Boleh. Boleh, karena apa? Rasulullah SAW menyatakan, la witroini fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Berarti apa? Ada 2 slot untuk kita bisa melakukan witir. Witir di tarawih dan witir di tahajud. Tapi boleh pilih salah satu ya. Kalau witir sama witir nanti genep jadinya. Gitu. Jadi witir di tarawih, kata Rasulullah SAW, barang siapa mengerjakan tarawihnya witir bareng sama imam di masjid. Maka kata Rasulullah SAW, dia seperti sholat sepanjang malam. Bayangkan, dia sholat sepanjang malam ya, di bulan Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Hitungannya kayak apa itu? Sementara kalau di bulan-bulan yang lain, gitu ya,
Bulan-bulan yang lain itu pahalanya mungkin cuman baca Quran cuma berapa? 10. Tapi di bulan Ramadan bisa 700 kali lipat, bahkan lebih, terserah Allah ngitungnya. Sedekah, kata Rasulullah SAW, khairus sedekati fi Ramadan. Jadi kalau eh, Uniyanti tidak memberikan QR code, gitu, nggak ada dorongan untuk ayo ayo, padahal itu kalau dihadirkan malah nyari-nyari itu kalau bisa. Ini mana nih Uniyanti kok nggak nongolin ini, mana nih Mas Nandar kok nggak nongolin QR nih, malah nyari-nyari. Karena apa? Sebaik-baik sedekah adalah di Ramadan. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan kecurangan dalam tanda kutip ya. Zakat yang mesti dibayar bulan Muharram dia majuin. Nggak boleh. Zakat boleh, ada sebagian menyatakan boleh, nggak apa-apa. Tapi demikian hati-hatian kalau bisa ditempatkan di waktunya. Gitu. Tapi boleh sebagian. Tapi setelah itu, setelah diriset begitu, mulainya bayarnya juga tiap tiap Ramadan Tiap terus Ramadan. zakatnya. Jadi jangan dirubah-rubah lagi semaunya sendiri, apalagi gitu. Baik. Eh, Sholat setelah asar itu ada dibolehkan nanti dalam beberapa fikih, karena asar itu ada asar putih, ada asar kuning. Ya, asar putih itu yang jam-jam segini nih, ya kita sholat sholat apa misalnya, sholat subuh wudhu bisa, Ya, bisa. Sholat mutlak boleh, boleh. boleh. Sholat hajat boleh, sholat taubat kapan aja nih. Ya. Tapi kalau mau merujuk kepada sholat taubat yang benar, dibalikin ke sholat duha. Karena sholat duha dikatakan oleh Rasulullah SAW, sholatul awabin. Sholatnya orang-orang yang bertobat. Baik, kita lanjut. Kata qiyam ini bersifat sementara karena tidak lama. Ya. Karena qiyam itu ya cuma berdiri, sholat, habis salam, selesai. Ya. Sama kayak siam. Siam itu dibatasi dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Gitu. Nah, menahan makan dan minum dan jima kepada istri. Tetapi saum lebih daripada sekedar siam. Aktivitas puasanya tidak hanya oleh indera yang 9 tadi, tapi juga disertai dengan puasanya mulut dan hati. Sehingga hati selalu merasakan kehadiran Allah yang Maha Satu, yang hakiki, dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang akan membalas apa yang kita lakukan di dalam saum itu sendiri. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kullu amalan ibni Adam lahu illa siyam. Hadisnya qudsi. Fa innahu li. Kata Allah SWT, seluruh amalan anak Adam untuk dia, kecuali saum. Ya. Sesungguhnya itu untukku. Fa innahu li. Langsung dijawab oleh Allah SWT, wa ana ajrubi. Ada hadis yang lain menyatakan, wa ana ajzibi. Aku yang langsung akan mengganjarnya, aku yang akan membalasnya. Makanya satu-satunya ibadah di dalam rukun Islam kita yang tidak bisa dipakai buat gegayaan, tidak bisa dipakai buat apa namanya, buat ria-riaan, itu saum. Coba kalau kita sahadat, oh ada pembesar ini sahadat, wah panggil apa namanya, panggil pers, wah bersahadat. Habis itu jadi viral. Syahadat doang. Sholat. Masya Allah. Ada yang merhatiin. Sholatnya dia kayak begitu. Dilihat ya. Sujudnya berapa lama. Ada yang ngawasin terus direkam gitu. Pakai HP. Viral. Jadi omongan. Gitu. Ketika bayar zakat. Wah manggil apa anak-anak yatim sebagai mustahik. Apalah segala macam. Kasih styrofoam tulisin besarnya zakatnya berapa. Bayar gitu. Ada beberapa anak-anak yatim di belakangnya berdoa rame-rame. Bisa buat bahan riak. Haji, wah pakai ihram, angkat tangan, belakangnya Ka'bah. Ye, berdoanya kemana, woi? Malah ngadepi ke belakang.
Tapi kalau saum nggak bisa. Gimana? Pura-pura masak pura-pura masang muka lemes gitu. Terus jadi Assalamualaikum, saya lagi puasa. Nggak ada. Ya semua orang puasa biasa aja kali. Cuma puasa doang. Apa yang hebat? Maka dikatakan saum itu untuk Allah. Dan kita akan melihat selain Allah adanya secara majaz. Allah, cuman sayap nyamuk. Keduniaan. Nggak penting banget. Nah, yang kita pikirkan adalah sekarang ini bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu berlebihan di dalam menghadirkan buka puasa atau sahur. Jangan sampai kemudian mubazir. Tolong ingetin saudara-saudara kita dari Palestina. Di Rafah itu, di Gaza itu, bagian yang kemudian, ya Allah. Kita nggak tahu kan ya nasibnya para eh, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Hamas. Bagaimana mereka di bawah tanah, kemudian eh, menyembunyikan diri. Terlepas dari kemudian persediaan makanan pasti sudah mereka perhitungkan. Tapi kalau terus dibombardir dan seterusnya sampai sekarang, kita tidak bisa berharap apa-apa. Saya sampai gemes, saya nanya ke salah satu pembimbing saya bilang, Ustaz, apa dalil yang membolehkan kita menghabisi orang-orang Israel? Jadi gimana caranya supaya dihabisi aja lah orang Israel yang bengis-bengis karena kelakuan kayak binatang. Sudah di Rafah dikasih bantuan, habis itu diberondong, ya Allah, ya. Anak-anak, bayi-bayi, nggak ada dosa, dibunuh ya. Astagfirullahaladzim. Sementara kita dengan santainya, pas Ramadan nih, bukber yuk, bukber. Astagfirullahaladzim, nggak punya empati. Kalau saya boleh saran, jangan deh, tolak. Kalau ada orang ngajakin bukber, tolak. Kalau nggak di masjid, tolak. Habis ibadah kita. Belum nyari parkir, belum. Allahu Akbar. Milih menu yang ada ngomongin orang. Astagfirullahaladzim. Kemudian bisa dipastikan tarawih kita pasti berantakan. Begitu ditanya gimana tarawihnya? Tarawih masing-masing aja ya. Astagfirullahaladzim. Begitu mudah bulan Ramadan yang mulia ini dibuat eh, nggak punya harga diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin kalau ada yang berniat gitu ya untuk bukber, maka perhatikan sholatnya, perhatikan acaranya. Nanti kita tanggal 16 ini, oh iya saya mohon maaf karena saya hanya bisa sampai maghrib. Karena ada amanah di tempat lain, baik malam maupun paginya. Ternyata kemarin waktu meeting sama Ustaz Khalid, Budi Darmi, Bu Nini, Mas Nandar, dan Dr. Vicky itu ternyata saya belum sempat lihat jadwal. Dan saya sudah terlanjur dijadwalkan untuk qiyamul lail bersama dengan saya. Mohon maaf, saya batin. Jadi saya nggak bisa menemani karena masih ada amanah yang lain. Jadi begitu selesai maghriban, insya Allah kita akan sholat bareng. Setelah itu mohon izin saya langsung balik kanan karena masih ada apa? Masih ada amanah yang lain. Maka saum itu lebih dipopulerkan daripada siam daripada oleh para ulama. Juga mungkin dimaksudkan adalah siam ini bisa berlanjut kepada saum. Tidak hanya menjaga dari makanan, minuman, dan syahwat, tetapi kepada saum. Mulutnya jangan lagi kotor. Dalam persoalan hati, jangan lagi kemudian terusak oleh sesuatu yang kemudian tidak pantas untuk kita sampaikan. Maka Ramadan yang di dalamnya ada siam dan qiyam ini juga berbuah kepada mewujudkan kaum yang juga saum. Mudah-mudahan bisa dipahami secara sederhana karena ini masalah bahasa yang kemudian seringkali kita cuma sekedar halah, cuma beda istilah aja. Tidak ya, tidak. Tetapi pemaknaan daripada apa yang kita pelajari, jadi kalau mau bicara tentang ini, Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kepada kita, tatkala ada orang yang sedang saum,
wajib Ramadan, baik qadha maupun di dalam Ramadan. Kemudian dia diminta untuk makan. Maka katakan, ini shaim, sesungguhnya saya sedang saum. Mudah-mudahan sekelumit gelitikan bahasa ini menjadi bagian yang nggak terlalu penting banget gitu ya. Tetapi memaknai bagaimana siam dan qiyam ini bisa mewujudkan kaum yang saum. Sehingga berharap nanti sahabat NKI dimanapun berada, baik yang kita bertemu langsung seperti ini, ataupun yang nanti melihat video rekamannya, mudah-mudahan bisa mewujudkan kita ini menjadi kaum yang saum. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan tutup dengan satu statement sederhana, karena saum tidak sekedar puasa. Jadi ada bagian yang kemudian kita pahami bahwa saum itu nggak cuma sekedar puasa. Puasa atau saum itu sama-sama nahan lapar, nahan makan, ya, nahan haus, nahan dari jima kepada istri, gitu ya. Tetapi saum itu masalah hati yang kemudian lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menahan seluruh keburukan-keburukan yang ada lewat dua kaki, dua tangan kita, dua telinga, dua mata kita, dan satu mulut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum billahi sabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalid, supaya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar siam ya saudara, tapi nanti akan berlanjut kepada saum. Baik. Saum yang sesungguhnya yaitu jadi orang-orang yang disebutkan oleh para ulama bukan jadi hamba Ramadan gitu ya. Hamba Ramadan itu hamba yang giat beribadah di bulan Ramadan saja, tapi setelah lepas Ramadan kembali ke kebiasaan sebelumnya gitu ya. Dan itu mudah-mudahan kita salah satu tanda makbulnya, diterimanya ibadah kita di Ramadan, tentu ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini terus berlanjut hingga nanti kita di luar Ramadan. Mudah-mudahan inilah suatu wujud ketakwaan yang kita raih. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih ada waktu ya, sampai jam 5 kita tadi. Enggak. Jam 5 karena kita coba tutup, karena ada mungkin para ibu di rumah yang sedang mempersiapkan Ngaduk es buah. untuk bukaan gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Silakan kalau yang ingin diskusi, ngobrol, bertanya, boleh. Sharing juga boleh. Sebelum ditutup nanti jam 5, insya Allah. Tafadhol ya, tafadhol. Masykur. Mangga, Abah. Silakan Abah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda mau nanya sekalian diskusi. Mangga, Abah. Kita mau asumsi nih, kita kan dulu lagi kecil nggak tahu orang tua Iya. kita dulu puasanya ada yang batal belum terbayar atau enggak. Nah, kita berniat baik, kita mau bayarkan fidyah misalnya selama 100 hari. Kita anggap satu mud itu 15.000 atau 20.000. Kemudian kita serahkan ke pondok untuk Atas santri-santri. nama orang tua kita. Ya, bayar fidyah orang tua kita misalnya 100 hari lah. Nah, itu kita serahkan ke pondok kita untuk buka puasa. Itu boleh nggak? Jadi selain Boleh, dalam Abah. satu niat, jadi dalam Boleh. satu niat kan, fidyah sekalian buka puasa. Boleh, Abah. Nggak ada masalah. Karena fidyah pada dasarnya memang untuk makan. Makanya kemudian tidak boleh fidyah ini misalnya gitu ya. Pas lagi umroh, ada kesalahan, nyabut bulu hidung misalnya, atau gigit kuku misalnya gitu ya. Terus mau bayar dam, fidyah. Terus kita kasih ke tukang sapu, nggak boleh. Oh, Jangan disampaikan kepada orang yang suka di jalan ngasih gitu. Jangan. Fidyah itu betul-betul sampaikan kepada orang yang akan amanah untuk kemudian mendapatkan uang dari kita berupa fidyah yang kita mau bayar dam itu menjadi makanan. Nah, kira-kira 30 real itu misalnya gitu ya, kalau setara dengan itu, bakal jadi apa tuh? Kita beliin kebab shawarma yang
5 realan jadi berapa? Jadi 6 tuh. Maka kalau itu dikasih ke orang boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak semua orang doyan kebab. Jadi kalau pokok selama fidyah itu dibolehkan dalam bentuk makanan. Nggak apa-apa, Bah. Barakallahu fiik. Baik. Insyaallah. Syukran. Afwan. Yang lain silahkan monggo. Silakan. Di hari pertama mudah-mudahan dan mungkin hari kedua bagi yang pas kemarin ya, Ya. kita sudah bisa menemukan apa pemaknaan dari Ramadan ini dari definisi ya. Dari definisi ini penting karena definisi itu menentukan selanjutnya Ustaz ya, Betul. pemahaman Gerak bagi. hatinya jadi bener gitu kesananya Iya. insya Allah. Ini istilahnya kalibrasi buat aneh. Bude, monggo Bude. Ya, Bude Darmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. masih Ahlan. agak, bukan agak ragu ya, saya pernah dengar ini. Kalau misalkan kita punya utang nih yang perempuan ya, biasanya nih, Ya. kan saya punya anak gadis nih. Tahun ini, tahun lalu misalkan dia punya utang 10 hari, gitu kan. Ya. Berarti harus bayar 10 hari kan. Ternyata dia baru bayar separuh gitu, 5 hari. Yang Ya. 5 hari ini, karena saya pernah pendapat gini katanya harus didouble. Misalkan dibayar tahun besok, berarti yang 5 hari itu betul nggak double? Jadi 10 hari, berarti utang dia tahun lalu dikali 2 plus yang tahun ini. Betul nggak itu, Ude? Tunggu dulu. Iya. Begini. Dia batalnya karena apa, Bude? Karena haid. Oh, oke. Karena haid ya. Iya. Berarti tidak bisa qadha. Iya, Tidak bisa fidyah. tidak pindah, iya. Gitu. Harus qadha. Maka qadhanya sejumlah yang ditinggal. Iya. Sesuai dengan Al-Baqarah 184. Gitu. Berapa banyak? 10 hari misalnya. Oke. Tertinggal 10 hari. Belum kebayar misalnya. Oke. Lakukan sekarang ini, tuntaskan dulu 30 hari. Gitu Iya. ya. Terus kemudian, Bu Elvi mau tarawih di daerah mana nih Bu Elvi? Australia. Oh, Masya Allah. Jadi ketika dihitung 10 hari tertinggal, maka pada saat di Syawal nanti, dia jangan nyawal dulu. Kerjakan dulu yang 10 itu. Sampai yang tahun ini kan pasti bolong tuh, karena haid. Nah, tuntaskan Iya. itu dulu. Jangan nyawal dulu. Gitu. Baru kemudian setelah selesai yang wajib, baru dia boleh nyawal. Gitu, Bude? Jadi pendapat kalau itu harus double itu salah ya, Ude ya? Kalau ada dalilnya saya monggo aja silahkan. Tapi Iya. kalau harus double nggak ada lah. Oh, tidak ya. Berarti tetap. Iya, Islam ini tidak memberatkan, Bude. Nggak pernah memberatkan Islam itu. Oke, makasih Ude. Dengan senang hati. Barakallah. Silakan yang lain. Silakan Bu Khalisah dari Bogor. Silakan. Kalau dari kasus, silakan Bu Khalisah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Masya Mau Allah. bertanya Pak Ustadz, kalau untuk Silakan. perempuan, Ya. sebaiknya tarawih itu di rumah atau di masjid? Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Semulia-mulianya perempuan, sholat itu kata Rasulullah SAW, sholatnya di rumah. Tapi tunggu sebentar. Ada bagian yang juga harus kita pahami, bahwa pertanyaan saya, kalau Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini kepada Ibunda Aisyah, sholatmu di mihrabmu lebih baik daripada di rumah. Misal kita punya mihrab sendiri, kalau Bu Khalisah ada di mana mihrabnya? Di kamar atau di tempat biasanya trika, atau punya mihrab sendiri, ada musola kecil di Di rumah? kamar. Oke, di kamar. Berarti pernah nggak Bu Khalisah sholat di ruang tamu? Di ruang keluarga paling Ustadz. Oke. Kata Rasulullah SAW, di kamar dibanding dengan di ruang tamu atau di ruang keluarga, itu jauh lebih baik di kamar. Perbandingan yang berikutnya, Rasulullah SAW katakan, di ruang keluarga atau di rumah itu lebih baik daripada sholat di
musolanya perempuan. Kalau misalnya ada musola tempat perempuan, kalau di Saudi banyak ya, musola nisa itu banyak. Jadi yang boleh sholat di situ cuma perempuan. Musola nisa itu kalau kita tinggal di Hafid atau di depan hotel Tulip itu ada musola nisa di situ, dan banyak sekali musola nisa. Nah, kata Rasulullah SAW, sholatmu di musola nisa itu jauh lebih baik ketimbang sholat fi masjid hadza di Nabawi. Jadi bandingkan 4 level nih. Kamar, rumah, musola perempuan, masjid Rasulullah SAW. Padahal di masjid Rasulullah SAW berapa kali lipat? 2000. 1000 kali lipat. 1000 kali lipatnya. Nah, berarti sholat di rumah lebih baik daripada sholat di Idul Adha. Masjid. Madinah. Madinah. Sholat di ruang tamu lebih baik daripada di musola nisa. Sholat di kamar jauh lebih baik. Jadi ini 4 level. Maka untuk orang yang kemudian bersikeras untuk perempuan itu adanya di rumah. Nggak boleh dia ke masjid. Tunggu dulu. Mengambil sebuah istinbat hukum itu, kumpulkan semua hadis yang berkait tentang itu, kumpulkan semua ayat yang berkait tentang itu, baru kita ambil kesimpulan. Bagaimana para sahabat menyikapi itu. Mari kita lihat hadis yang lain. Rasulullah SAW menyatakan bahwa boleh, jangan kalian larang, katanya pada para suami, jangan kalian larang para istri itu kalau mau ke masjid. Artinya apa? Bolehkan atau wajib membolehkan para istri kalau dia mau ke masjid. Yang kedua, hadis yang tadi saya ambil, bahwa barang siapa sholat tarawih dengan witir bersama imam, maka dia setara dengan sholat sepanjang malam. Fadilahnya, Masya Allah. Pertanyaannya, boleh nggak perempuan sholat tarawih ke masjid? Oh, begitu boleh ya Ustadz ya? Nah, jadi ngumpulin hadis itu nggak boleh cuma perempuan itu Satu di aja. rumah. Jadi boleh, kalau dibilang boleh. Tapi mana yang afdol ya? Afdol di rumah. Habis kalau di rumah saya nggak dapat witir sama imam, soalnya imamnya lagi keluar kota misalnya gitu ya. Waktu COVID 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, wah itu berantakan, ada imam rumahan, ada imam dadakan, bacaannya pating pecotot gitu, belepetan gak karuan gitu. Makhorijul hurufnya lari ke sana kemari, tajwidnya berantakan. Akhirnya, ini mendingan ke masjid, ini mau bacaan begini mah gitu ya. Tapi seharusnya penghargaan dan penghormatan itu hadir juga. Ya. Seburuk apapun bacaan imam, kalau memang itu suami kita, ya hargai. Gitu. Jangan terus diomongin depan omongan orang-orang. Kemarin sholat gimana? Di rumah. Ya habis gimana? Kepaksa. Apa bla 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 segala macam. Jangan. Ya. Itu kadang-kadang jadi cemoohan. Makanya yang penting juga menurut para suami menjadi harus bagus bacaannya. Gitu. Baik. Begitu ya, Boleh Mbak Lisa satu ya. lagi nggak Jadi Ustadz? boleh. 6 lagi boleh kalau cukup Satu lagi. waktunya. Ini tadi kan kalau sudah tadi saya dengar kalau sudah taraweh boleh mulai tahajud Tapi lagi. witirnya pilih Nah. salah satu ya. Oh iya, berarti kan tadi kan barang siapa yang sholat berjamaah sampai witir kan sama dengan sholat semalaman. Berarti kalau begitu mulainya hanya tanpa witir ya 8 rakaat itu ya. Iya. Oh iya, Jadi makasih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah dia atau tepatnya lebih sering mengerjakan qiyamul lailnya di awal. Mbak Aisyah beliau qiyamul lail pakai witir. Tapi nanti tahajud bangun dia nggak pakai witir lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau ibu mau nanti ke masjid witir bareng sama imam di masjid, pulang malam nanti mau sahur, deket-deket sahur nambahin dikit tahajud, tapi nggak boleh pakai witir karena tadi Oh, iya. wala witro ini fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Gitu. Ya, Gitu, terima Bu Alisa. kasih Ustaz. Dengan senang hati, Bu. Barakallah. Masak apa ini sore? Masak sayur sop. Wih, mantap itu. Luar biasa. Mangga. Ya, makasih. Dengan senang hati. Ayo, Mangga yang Sophie. lain silahkan. Silakan Bu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
udah minta Ya, tips ngatur waktu tarawih buat orang kayak saya yang punya anak masih kecil-kecil, nanti yang satu tidur yang satu bangun gitu. Terus kalau misalnya nih 2 rakaat dulu, terus 4 rakaat dulu kayak gitu, boleh nggak udah? boleh, Pasti udah boleh. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau mau teteh punten, kalau anak-anak yang masih kecil-kecil gitu, eh, bisa nggak yang satu diajarin untuk, ayo kita ke masjid tapi janji nggak boleh berisik, nggak boleh main. Jadi selama itu. Nanti kalau misalnya dia ini bawain buku gambar, bawain apa namanya, buat yang dia asiknya asik mandiri. Jadi teteh ngambil tempat yang paling pojok di belakang ada meja anak biar dia gambar di situ, biar dia main di situ. Kita ikut sholat sama imam. Sementara bayi kita bisa gendong. Allahu Akbar, aduh, Allahu Akbar, rukuk dipegang, terus begitu, terus sampai terakhir. Terus saya digendong si bayi yang masih umur 2 bulan kan ya? Is it? Bayinya 5 bulan udah. Oh 5 bulan, so sorry banget 2 bulan. Yang besar 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun, kalau misalnya dia senang main sesuatu, kasih gambaran, cariin ini sambil ngeprint, googling layout foto masjid untuk diwarnai misalnya gitu, kertas-kertas bergambar, di print aja sebentar gambar apa segala macam yang ini, hindari yang ada ontaknya, yang ada orangnya segala macam. Gambar masjid pakai rumput-rumput, ada pohon palem apa segala macam, coba warnain gitu. Misalnya teteh pakai krayon atau pakai pensil warna atau pakai apa gitu. Colekin yang ini hijau, samain ini coklat, ini merah apa segala macam dan seterusnya. Sekarang itu ada apa? Apa cantik? Diamond, diamond painting. Abi boleh pinjam nggak sayang? Cantik painting diamond apa? Diamond painting pinjam. Pengen tunjukin ke tante Nadia. Painting diamond. Bukan. Yang dicetok-cetok yang kamu ada pakai lem itu loh. Nah ini kayak gini nih, punten. Ini apa namanya? Eh, apa ini sayang? Azal, Azal. Paint by apa? Paint by numbers. Gitu. Ini paint by numbers. Ini sampai bisa jadi kayak begini. Nah ini dia. Tuh, ini kerjaan anak sekarang tuh gini nih. Kelihatan nggak? Cetok-cetok gitu satu-satu gitu ditempelin satu-satu. Ada lem ya di bawah plastik ini, sehingga dia ada alatnya nanti. Ini dari vinil gitu, terus kemudian dia tempelin warnanya di sini. Gitu. Ambil bijinya satu-satu, tempelin. Jadi buat melatih sensori juga. Siapa di rumah yang suka bikin itu juga? Aira Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Boleh Ustadz dikasih lihat nggak itunya apa painting diamond ini gambar apa sayang? Airanya lagi di luar, Ustaz. Nggak dibawa ya. Oke. Nanti di foto tunjukin ke teman-teman ya sayang ya. Jadi lakukan seperti itu teh, bawa aja ke masjid gitu, ajarin dia. Jadi hatinya nyaman sama masjid. Karena satu-satunya tempat yang paling mulia di muka bumi cuma masjid, nggak ada yang lain. Gitu. Di rumah kadang-kadang kita cuma heboh sama urusan kita sendiri, akhirnya anak-anak nggak dapat siswa-siswa, nggak dapat suasana baru, nggak dapat lingkungan baru, nggak dapat socialize, eh, apa ya, social social eksperimen itu kan menjadi bagian yang nanti ada orang yang, ih masya Allah lucu, ih masya Allah, comot, kadang-kadang ngasih permen, kadang kalau kalau di Saudi itu eh, babah-babah yang eh, model kayak saya gemuk-gemuk itu biasanya di kantongnya pasti ada permen. Begitu ada anak kecil, gitu. Begitu ngambil, diumpetin, dikitin lagi. Mengambil, diumpetin lagi. Jadi dibercandain. Dan anak-anak itu jadi bahan comotan pokoknya kalau di Masjidil Haram itu. Gitu ya, Teh? Iya Baik, udah, alhamdulillah. makasih. Baik, barakallah.
Alhamdulillah ini sudah jam 5. Oh, Dan ini Masya Allah. sudah Masya kita Allah. sudah Baik. insya Alhamdulillah. Allah mudah-mudahan nih di hari Alhamdulillah. pertama bagi yang puasa pertama ini untuk berbuka puasanya tentu sudah menyiapkan ya yang terbaik ya. Jangan lupa kurma gitu ya, itu yang sunnahnya ya. Tapi jangan yang wajibnya gorengan gitu. Sunnahnya kurma Iya. wajib gorengan. Dan inilah Kacau itu. obrolan penting di sore ini, obrolan tidak hanya sekedar obrolan tentunya karena inilah sesungguhnya tadarus nih, tadarus Quran karena Nah, tadi alhamdulillah tadi tadi sudah berapa ayat jamaah tadi? membaca Al-Quran satu ayat demi ayat gitu ya, ada Alhamdulillah. kebagian untuk membaca ayat Al-Quran. Tentu ini harusnya berlomba-lomba nih, kalau bisa sikut-sikutan nih, pengen dapat pahala untuk membaca Al-Quran ya. Iya. Tentu yang mendengarkan dapat pahala juga insya Ya, Allah, Rob. karena itu kan Ya, orang yang mendengar pun akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. baik. Baik, insya Allah di besok hari, sore hari kita juga akan berjumpa dengan Tuan Guru. Tadarus Quran lebih banyak ke pembacaan, bagaimana bacaan Quran sesuai dengan tajwidnya gitu ya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya dalam tajwid maupun dalam kharujul hurufnya. Insya Allah jangan pada lari ya, takut-takut dites nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Apa-apa. Kalau Kemudian kita nggak tahu yang salah yang mana, nggak bener-bener. iya, sama-sama belajar. Nah, Ibu Nirwana udah biasa tuh ya ikut kajian tadarus Salah-salah bersama hajar Tuan terus. Guru gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah sudah makin membaik dari awal pertama yang masih terbata-bata. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat dan kita patut iring dengan Bunda Nirwana ini, Masya Allah, tabarakallah. Dan Alhamdulillah, terima mudah-mudah kasih. ya harus ini iri dengan Bunda Nirwana yang sudah sepuh ini, yang tetap semangat untuk ngaji Quran, dan insya Allah besok di hari Rabu Kamis akan didampingi Tuan Guru Suparman untuk sama-sama kita tadarusan Al-Quran, ngaji dari ayat demi ayat, kemudian dievaluasi sama Tuan Guru, dan mudah-mudahan ada selipan nanti tadaburnya sedikit gitu ya, yang mudah-mudahan dari bacaan yang kita baca insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit Ustaz. Mohon sahabat MKI baca ini nih. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafirali. Kalau di doanya itu doa bacaan buka puasa yang kedua. Ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT pada saat orang berpuasa. Doa ini yang dimaksud. Ini jarang share sama banyak kok. Nanti insya Allah dalam waktu dekat saya coba share Ya, kembali. nanti di-share di ini, dan ada kalau punya aplikasinya lebih enak Ustaz ya. Di apa doanya now? Apa doanya? Saya juga udah Ya. punya aplikasinya nih. Apa doanya? Ya, apa doanya dibuka di Nah, doa dibuka, zikir tinggal puasa muncul. yang kedua. Silakan ya, di handphonenya diajak ngaji juga ya Ustaz ya. Iya. Jangan hanya Jangan buat dipakai untuk ini buat ngechat doang. Ayo mari kita sama-sama diajak ngaji handphonenya. Mudah-mudahan dalam handphone itu penuh kebaikan gitu ya. ya. Itu Masya Mbak Allah. Rina mau nanya ke antum tuh Ustaz. Kalau mau Bu ikut Reni baca Jayusman Quran nih daftar udah di mana? present. Mbak Rina ini kakaknya. Oh, Mbak adiknya Rina. Mbak Reni. Oke, yang terakhir ya, Bu Mbak Rina, sebelum ditutup. Iya nanya ke antum di chat. Oh, di chat. Insya Allah. Oke. Insya Allah besok ya di Zoom kita akan ngaji Quran bersama Tuan Guru ya, jam 4 sampai jam 5 gitu ya. Tetap di MKI insya Allah, nanti saya biasa di-share di grup kajian bersama Tuan Guru Supar Fajar tadarus Quran. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullah khairan atas semua dukungannya dari jamaah yang dimuliakan Allah, atas dukungan dakwah terhadap dukungan dakwahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, dan ini detik atau beberapa saat menuju buka puasa tentu kita tadi mau mempersiapkan diri. nanya, Ini salah Mbak Reni satu takut apa Mbak? Ya, takut itu loh tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Tadi kan Ude mengatakan bahwa yang paling afdol itu adalah
terawih waktu Ibu tadi sebelumnya bertanya dijawab sama Ude yang terawih yang terbaik adalah di kamar kita sendiri. Nah Sholat. sekarang ya sholat terawih kan maksudnya. Enggak, sholat biasa, sholat Oh apapun. biasa. Oh ya. Nah sekarang kalau terawih sendirian kan juga di kamar sendiri juga afdol kan pasti ya. Iya. Nah tapi kalau misalkan berjamaah sama imam, nah kalau ya. ada imamnya lebih enak. Gerobongnya kongkon-kongkon sampean, suruh ngimami. Oh iya, enggak misalkan kalau ada imam terus saya aturnya di depan gitu di depan kamar di tamu itu kan boleh kan? Iso. Kayak awalnya dewe biasa sholat kan? Kayak awalnya dewe biasa sholat kan? Gak ada baca makan kan? Yang mau sama-sama terawih gitu. Boleh, gak apa-apa. Aduh, suara Boleh, gak apa-apa. Kalau telepon itu, siapa sih telepon itu? Oleh mbak, gak apa-apa mbak. Oleh ya? Oleh, Suaranya gak hilang. apa-apa. Oh iya, wis. Oke. Suaranya hilang. Iya, gak apa-apa. Suaranya wis iki wis. Wis luwe. Baik, Orang hilang sehat sih. ya, Mbak Reni. Ya, Baik, matur suwun. baik. Pertanyaan yang lain ke grup aja ya. Silakan kalau Karena ingin waktu kita bertanya bisa terbatas share ya. di grup. Insya Baik, Allah Ustaz Dodi bisa menjawabnya ya. insya Allah. Insya Allah. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika, asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha astaghfiruka wa illa atubu anta, ilaik. astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Ciao. Jazakumullah khairan. Udah balik barakallah. Oh, masih pada betah deh. Belum pada keluar. Pamit ya.